menjadi pertanyaan dan asumsi liar oleh publik. Tapi apa yang kita jawabkan, apa yang kita terima, justru perwakilan daripada BPOM tidak mampu memberikan jawaban yang clear. Karena katanya ada asas praduga tidak bersalah. Ada berita mafia skincare, ditemukan ada pelanggaran-pelanggaran, tapi pelanggaran-pelanggaran ini tidak bisa dipublis, tidak bisa diekspos karena ada dugaan. Surat kita bertanggal 23 Juni 2026 dan kemudian tadi juga 29 Juni 2026 kita sudah melayangkan 2 surat. Dan kemudian kita sudah, ini yang ketiga kalinya jumpa dengan perwakilan BPOM yang sebelumnya bagian obatan bukan kompetensinya, kemudian bagian humas dan advokasinya juga nggak bisa memberikan jawaban karena yang menurunkan dan menaikkan rilis itu adalah ranahnya pimpinan. Kemudian tadi kita dijumpakan dengan biro umumnya. Harapan kita adalah ada jawaban yang tegas, yang clear, yang paripurna, tidak menjadi pertanyaan dan asumsi liar oleh publik. Tapi apa yang kita jawabkan, apa yang kita terima, justru perwakilan daripada BPOM tidak mampu memberikan jawaban yang clear. Karena katanya ada asas praduga tidak bersalah. Ada berita mafia skincare, ditemukan ada pelanggaran-pelanggaran, tapi pelanggaran-pelanggaran ini tidak bisa dipublis, tidak bisa diekspos karena ada dugaan praduga tidak bersalah. Sehingga BPOM secara resmi tadi mengatakan ini belum ada produk hukumnya, sehingga kami tidak bisa untuk menyampaikan ini kepada publik termasuk kepada saya, gitu loh. Oleh karena itu sampai hari ini misteri siapa mafia skincare yang disebut oleh BPOM dalam pemberitaan mafia skincare 11 Oktober 2024 sampai hari ini kami belum mendapatkan jawaban. Karena pertanyaan kami kan clear sebenarnya, siapa mafia skincare-nya. Kemudian secara hukum BPOM tadi menyampaikan bahwa rilis atau takedown-nya itu adalah hak prerogatif atau domain daripada BPOM, bukan urusan Anda, gitu loh. Walaupun ini adalah hak publik, maka kami minta ini transparansi, akuntabilitas, keterbukaan BPOM kepada publik untuk menjawab persoalan mafia skincare yang sampai hari ini menjadi polemik di antara kita. Masyarakat sampai hari ini masih bertanya-tanya, siapa mafia skincare-nya, apa perusahaannya, apa produknya. Kita tidak tendensius kepada salah satu produk sama sekali. Kita tidak ada menuduh produk manapun, tidak menuduh siapapun, tidak menuduh perusahaan manapun. Yang kita minta adalah pertanggungjawaban oleh BPOM untuk menjelaskan ini secara bertanggung jawab. Tapi sampai hari ini itu belum clear dan tidak diungkap oleh BPOM, gitu loh. Belum ungkap seperti yang saya sampaikan tadi, karena dia mengatakan bahwa ini belum ada produk hukumnya, maka dia menggunakan pendekatan asas praduga tidak bersalah. Kalau kami bilang teori presumption of innocence. Tapi pelanggaran administrasi berdasarkan rilis tersebut sudah ada ditemukan. Pelanggaran berulang yang bersifat sistemik, ini penjelasan BPOM terkait dengan rilis 11 Oktober 2024. Kemudian pabriknya ditutup sementara, kemudian distribusinya di stop, notifikasinya 30 hari di stop. Tapi hari ini penindakan secara administrasi nggak jelas ujung pangkalnya, lalu kemudian apalagi yang kita harapkan penegakan hukumnya pro justisia itu tidak ada sama sekali. Maka untuk itu, karena katanya ini adalah internal atau domain daripada BPOM, tidak bisa mengekspos atau menjelaskan ini kepada publik karena belum ada produk hukumnya, kita hormati kalau itu menjadi bagian daripada jawabannya. Tapi yang pasti publik masih mengharapkan jawaban dari kepala BPOM. Mungkin ini bukan ranahnya Biro Umum,
tapi mungkin ini bisa dijawab langsung oleh Kepala BPOM Republik Indonesia atau sekelas deputi, sehingga ini isunya tidak menjadi liar. Dan sama sekali ini tidak mendiskreditkan siapapun. Kami datang kemari karena cinta kami kepada BPOM, kami datang kemari karena cinta kami kepada kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, jangan ada yang kepanasan, jangan ada yang uring-uringan, karena kami nggak sebut orangnya. Tapi tadi kita lihat faktanya, ada kelompok orang yang datang ke BPOM juga ingin melaksanakan aksi. Tadi tengok ya, lihat ya teman-teman semuanya kan. Nah, ini makanya tadi Pak Kapolsek bilang, ya jangan dulu aksi jam 10. Walaupun surat kami itu jam 10 Mas. Kami ini unjuk rasanya ya, aksi kegiatan kita hari ini kita udah ada izin resmi dari Polda Metro Jaya ya. Kita bersurat resmi Pak, kita pegang STPL-nya, ada tanda terima laporannya ya. Ini dijamin oleh konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan ini juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Oleh karena itu, jangan ada yang sewot. Kalau merasa ini nggak ada masalah, kok sewot? Siapa yang sewot? Siapa yang marah? Siapa yang terganggu? Ya kita kan jadi bingung. Kita aksi damai, tiba-tiba ada kelompok yang datang kemudian mengatakan pro ini, pro itu. Ya puluhan orang juga tadi, ya kan? Akhirnya Kapolsek juga bilang jangan dulu, nanti kita amankan dulu, kita sterilkan dan sebagainya. Tapi terlepas dari itu semua, kita semua adalah warga negara. Jangan dibentrokkan antara kami, masyarakat dengan masyarakat. Itu adalah saudara-saudara kita. Kita semua bersaudara. Kita ini NKRI, Merah Putih. Jadi ini nggak ada urusannya sama mereka. Ini urusan kita adalah sama BPOM. Kita minta BPOM, ya kan? Ini BPOM ini bukan perusahaan pribadi. BPOM ini adalah milik negara, bagian daripada organ penting negara untuk melakukan pengawasan ya yang dibayar oleh uang rakyat. Maka sudah seharusnya dia melayani kepentingan rakyat, dan kita ini nggak digaji Mas untuk menyampaikan ini aspirasi ini. Tapi ini ada temuan, ini ada isu, biar tidak ada fitnah, biar BPOM juga tidak menjadi asumsi liar, maka harusnya terang benderang lah untuk menjelaskan ini secara hukum dan bertanggung jawab. Bukan malah sembunyi dan lari. Karena kalau misalnya kita lari, kita sembunyi, tidak berani mengungkap ini secara jelas, berlindung di balik kata-kata presumption of innocence atau asal praduga tidak bersalah, sementara ada temuan pelanggaran administrasi, penegakan hukumnya nggak ada, penegakan administrasinya Mas, ini juga nggak disampaikan kepada publik. Kalau yang lain dia rilis itu clear, tapi untuk 11 Oktober 2024, mohon maaf lahir batin kepada Bapak BPOM ya, Kepala BPOM Republik Indonesia, mohon maaf Kakanda, untuk rilis 11 Oktober 2024 menurut saya ini perlu Bapak Kepala BPOM untuk menjawabnya secara langsung. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kegiatan kami hari ini aksi tidak jadi digelar karena kami tadi menunggu terlalu lama di dalam, ya kan? Karena tadi janjinya pagi, ternyata isoma sampai jam 1. Tapi itulah kita sebagai masyarakat Mas, ya kan? Kita harus hormati, ini orang-orang penting Mas. Saya ini ya masyarakat biasa saja, bukan pejabat, ya kan? Ya nggak dibayar juga kita untuk menyampaikan aspirasi ini kan? Tapi karena kecintaan kita, kepedulian kita kepada masyarakat, maka walaupun menunggu berjam-jam, ya kan? Walaupun menunggu dari minggu lalu, tapi kita hargai, masih ada etikat baiknya untuk berjumpa dengan masyarakat kecil yang bukan siapa-siapa ini. Mudah-mudahan ini menjadi evaluasi, reformasi di tubuh BPOM ke depannya, agar hal-hal yang seperti ini diselesaikan dan tidak ngawang-ngawang gitu loh. Mungkin itu aja. Pengetahuan Abang itu apa, produk-produk yang dirilis apakah sekarang masih beredar dan beroperasi? Tidak disebutkan karena itu tadi presumption of innocence tadi, praduga tidak bersalah. Jadi karena belum ada produk hukumnya sehingga BPOM tidak berani untuk merilis siapa perusahaannya, apa produknya. Nah ini yang kami juga tadi pertegas, itu malah dikasih contoh yang kasus yang lain. Loh, kami bilang kami datang ke sini pokoknya 11 Oktober karena itu sudah ada pemberitaan mafia skincare-nya. Kemudian ini sudah ada hasil temuannya, udah ada pengembangannya, udah ada pelanggaran administrasinya, pabriknya tutup. Lalu kami tanya, siapa pabriknya? Nggak disebutkan. Ini berlaku umum lah. Ini kan sudah ada pelanggaran nih. Kalau memang ada pabrik yang ditutup, ada produk yang di stop edarannya, sebutkan dong biar publik tahu gitu loh. BPOM hadir untuk melakukan monitoring, edukasi agar jelas masyarakat
ini produk yang nggak lolos BPOM, ini yang bermasalah, gitu loh. Ini kan untuk kesehatan masyarakat. Jangan sampai ada oknum-oknum mafia skincare yang kemudian mengambil keuntungan sebesar-besarnya untuk masyarakat, tapi tidak memperhatikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat. Kita berangkat dari situ, Mas. Tapi abang ada data sendiri nggak bang? Gimana? Ada data-data temuan di lapangan nggak? Data-data yang kita temukan kan jelas, ya kan? Yang itu sudah dipegang sama teman-teman juga kan? Yaitu 11 Oktober 2024. Terkait dengan siapa mafia skincare-nya, ya kalau kita tahu kita jawab. Masalahnya kita nggak kompetensi untuk menjawab itu. Maka ini kompetensinya adalah BPOM. Nah, kalau BPOM nggak bisa juga jawab, lalu sama siapa kita minta tolong? Kepada Bapak Prabowo, Republik Indonesia, mohon Pak, tengok juga nih masalah Pak. Bukan hanya masalah MBG kita konsep Pak, masalah Koperasi Merah Putih, tapi masalah kesehatan masyarakat Pak. Ini masalah skincare Pak, ada dugaan mafia skincare. Nah, kita minta tolong kepada Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, tolong Pak, ini juga diperhatikan, ya. Kami tidak ada bilang harus copot kepala BPOM, enggak penting, ya kan. Silahkan jalankan tugasmu dengan baik, Kakanda Kepala BPOM. Tapi untuk pertanggungjawaban masalah rilis 11 Oktober 2024, nampaknya ini nggak bisa dijawab sama Biro Umum Kakanda. Ini harus dijawab langsung oleh Kakanda selaku Kepala BPOM atau minimal deputi. Sehingga Pak nggak absurd lagi, sehingga nggak kemana-mana lagi, ya lebih jelas lah, ya kan. Pertanggungjawaban rilis 11 Oktober 2024 tentang pemberitaan mafia skincare. Itu yang dapat kami sampaikan. Kalau tidak dapat jawaban apapun dari BPOM sendiri, nah langkah selanjutnya mungkin yang abang bilang akan melapor ke KPK atau gimana? Nah, kalau masalah itu tentu ketika ada dugaan sesuatu yang keliru dan lain sebagainya di dalam proses administrasi dan kemudian ada sesuatu yang menurut kita masih belum transparan, tentu KPK dalam hal ini ya kita minta masuk untuk melakukan penindakan, penyelidikan, ya kan, investigasi apakah dugaan ini ada temuan atau tidak. Ya kita minta nanti KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia untuk melakukan tindakan-tindakan yang benar secara hukum, yang mungkin nanti kita akan pertimbangkan untuk membuat laporan ke atau pengaduan ke KPK Gedung Merah Putih. Yang jelas hari ini kami sudah memenuhi janji kami bahwa sesuai dengan surat kita pada hari Kamis di Polda Metro Jaya, kita sudah datang dan ada masa tandingan, ya kan, nggak tahu siapa yang mengirim masa tandingan ini, ya kan, nggak ada suratnya, kita dibentur-benturkan di lapangan, sampai Pak Kapolsek juga bingung juga, kok ada masa ini, siapa ini, pro siapa, kita nggak tahu itu yang mengirim siapa, tapi siapapun yang mengirim itu, saya hanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan saya kekuatan, teman-teman berikan kesehatan, agar kita istiqomah untuk menyuarakan kebenaran, itu aja. Assalamualaikum.